Surga mulia, kau rela jadi manusia. Karena kasih-Mu yang mulia, tiada kasih seperti kasih-Mu, tak terbandingkan dengan apapun juga. Kasih-Mu menembus segala batas. Kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Seperti kasih-Mu, tak terbandingkan dengan apapun juga. Yang sempurna, kasih-Mu, kasih yang sempurna. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita selalu Raja dan segala Raja. Yeay. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami boleh berkumpul oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan Engkau yang disenangkan Tuhan. Dari hati kami Tuhan, kami siap memuji-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Wow. Bertemu dalam kasih-Nya, dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam
bersuka jika semua di dalam Tuhan bersuka. Mari bersuka jika semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Sama-sama yuk. Tiada terukur besar kasih setiap-Mu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar berbakat, besar anugerah-Mu, amin. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Terukur besar kasih setiamu. Katakan panjang dan lebar kasih-Mu, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, oh besar anugerah-Mu, amin. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kau yang kami puji, Kau yang kami senangkan. Haleluya. Sama-sama katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ini kami Tuhan, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan, besar anugerah-Mu, amin. Haleluya. Oh, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib, amin. Besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur kasih, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya
kesudahan dalam kehidupan kami. Amin. Yeay. Tepuk tangan sama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tidak pernah tertunda, kesetiaan-Mu kan limpahkan lagi. Semuanya siap, katakan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan setiap hari. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu kan limpahkan lagi. Semuanya siap. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Oh, yeah. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan salam-salam bagi Tuhan kita. Lagi yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kami terus bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Dan biar di siang hari ini kami terus bawa ucapan syukur kami sebagai penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus
datang dengan syukurku membawa kerinduanku. Yesus, ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Indah karya-Mu Tuhan, indah bagiku kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah
Setiamu Tuhan, terima kasih. Pujian kami, inilah sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama saya katakan, amin. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ibadah raya GBI Gilgal yang kedua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GBI Gilgal, Bapak Ibu saudara-saudara bukan orang lain tapi menjadi satu keluarga bagi kami. Untuk itu bila ada hal yang ingin ditanyakan tentang GBI Gilgal dan program-program maupun visi misinya, ada barcode di layar, bisa di-scan dan nanti akan ada pelayan-pelayan Tuhan yang menghubungi Bapak Ibu semuanya untuk hal-hal yang ingin ditanyakan. Dan kita punya waktu 1 menit untuk family time, nilai yang terus akan kita hidupi, bagaimana kita mengenal satu dengan yang lainnya. Untuk itu ada waktu 1 menit, kita tanyakan mereka yang belum kenal, kita kenalan dulu. Yang sudah kenal tanyakan, film favorit kamu itu yang apa gitu ya. Kan film ada macam-macam, ada horor, ada romance kayak gitu. Jadi tanyakan. Silakan waktu menit dari sekarang. Terima kasih buat antusiasnya dan saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Kami akan mengadakan seminar New Life pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026. New Life adalah seminar yang akan menolong Bapak Ibu saudara-saudara semuanya untuk mengalami lahir baru, perubahan dalam hidup dan mendatangkan terobosan dalam kehidupannya kita. Yang sudah pernah mengikuti New Life, yuk bukan hanya kita aja yang mengalami perubahan terobosan dalam kehidupannya kita, tapi kita bisa mengajak orang-orang lain, saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk juga mengalami hal yang sama. Seminar ini gratis dan terbuka untuk umum. Sekali lagi yuk kita undang banyak-banyak teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita untuk sama-sama mengikuti New Life di tanggal 14 Maret 2026. Dan ada ibadah spesial Valentine khusus buat youth tapinya ya. Dengan tema Asmara Gen Z. Kita akan lihat cuplikan video berikut ini.
Ya ini cuma cuplikan. Kalau yang pengen tahu, yuk anak-anaknya yang SMP, SMA kita ajak untuk mereka bisa hadir di acara spesial Valentine untuk youth. Cinta boleh menunggu, tapi tidak dengan masa depan kita. Jadi jangan lupa anak-anak SMP, SMA semuanya ngikut ibadah ini. Dan kami akan menyampaikan beberapa video di mana kemarin Gilgal melakukan pelayanan sosial, bakti sosial, family cell, dan ini adalah cuplikan video yang ada. Shalom, kami dari pemerintah Kelurahan Bahu, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Warga masyarakat Kampung Batu Senggo, Kampung Bombiha menyampaikan terima kasih yang tulus. Saya mewakili pemerintah Kampung Lagaeng atas nama Arlita Welan, Kaur Umum dan Tata Usaha, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan buat korban bencana di wilayah Siau. Dari pemerintah desa Kampung Lagaeng, menyampaikan terima kasih kepada Pastor Juan Mogi, Gembala Senior GBI Gilgal, Pendeta Stephen Rorim Pandey, Koordinator Umum Gilgal Manado, dan seluruh jemaat GBI Gilgal Manado atas bantuan yang diberikan buat korban bencana di wilayah Siau. Iya. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat setiap kita yang sudah ambil bagian dalam pelayanan peduli kasih melalui family cell yang ada. Dan sekali lagi saya mengundang kita semuanya berdiri bersama-sama. Kita sambut kebenaran firman kita hari ini yang akan disampaikan oleh PDP Danang Sabto Nugroho. Selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Yuk sama-sama nyanyi yuk. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Sekali lagi katakan sama-sama. Selalu mencintaimu. Lihat pasangannya. Wow, keren. Selamanya. Katakan. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Wow, tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara. Buat pasangan-pasangan yang luar biasa hari ini yang hadir. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Wow, kita hampiri dulu hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur kalau kami ada hari ini karena bukti kasih-Mu bagi setiap kami. Saatnya kami belajar mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua bahkan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Sekali lagi dong boleh tepuk tangan. Ya bukan mau gila pujian gitu ya. Tapi dulunya memang pengennya masuk artis tapi gak masuk karena wajahnya gak mendukung gitu ya. Atau mau jadi boy band. Ya, gayanya juga terlalu kaku kayaknya nggak masuk. Jadi cuma bisa di artisnya Gilgal Manado doang ya. Terima kasih, terima kasih. Jadi sebulan ini Februari kita akan membahas tentang banyak hal tentang keluarga, pernikahan dan juga hubungan. Jadi Gembala Senior kasih kita tema sepanjang bulan ini kita akan merayakan Valentine gitu ya. Hari kasih sayang, tapi hari kasih sayang kan boleh seterusnya. Nggak cuma ada di Februari. Tapi hari pas tepatnya di bulan Februari kita akan bahas banyak tentang itu. Relationship, keluarga, dan pernikahan. Karena kita rindu pernikahan Bapak Saudara juga mengalami growing up. Katakan sama-sama growing up. Oke, dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema adalah Happy Family. Ya, lihat kan kirinya Happy Family. Kayaknya berat. Memang kayaknya lagi nggak happy ya keluarganya ya. Pas kayaknya ini buat Bapak Ibu Saudara kebaktian 2 memang ini ya. Tadi di satu tadi luar biasa semangatnya. Happy family gitu menandakan keluarganya happy. Tapi kebaktian 2 happy family. Lumayan lah setengahnya yang happy keluarganya. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Dikasih tema Pak Steven sampaikan bahwa
ayo kita bahas tentang relationship, keluarga dan pernikahan. Dan saya dapat tema adalah happy family. Dan saya rindu Bapak Saudara, keluarga itu sangat penting. Siapa yang setuju? Ya, Tuhan membentuk sebuah organisasi, membentuk sebuah pemerintahan baru, membentuk sebuah negara baru yang disebut namanya keluarga. Karena begitu pentingnya sebuah keluarga, makanya iblis sangat concern untuk merusaknya. Percaya? Sangat percaya. Karena akhir-akhir pernikahan ini lagi gak baik-baik saja Bapak Saudara. Kita mau lihat datanya. Ya, di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, nilai pernikahan kita, angka pernikahan kita adalah semakin menurun. Dari tahun 2022, 2023, 2024, dan sampai sekarang saya rasa angkanya menurun Bapak Saudara. Bisa dilihat, Bapak Ibu bisa cek angkanya dari tahun 2022 1534, tahun setelahnya 1232 dan 1047. Bayangkan. Angka pernikahan ini sangat akurat karena saya minta datanya langsung dari teman yang kerja di BPS. Jadi ini sangat akurat, Bapak Ibu bisa cari. Dan kita lihat angkanya selalu menurun dalam pernikahan ini. Tapi kita lihat angka perceraiannya, wow. Ya, angka perceraiannya selalu terus meningkat tiap tahunnya. Dari 100 lebih, 300 lebih, bahkan sampai 462 di tahun 2024. 2022 ya, dan ada angka-angka selanjutnya itu tetap terus naik angka perceraiannya. Jadi ini adalah hal yang perlu dikhawatirkan. Adalah hal yang harus kita konsentrasikan terhadap keluarga. Sekalipun mungkin kita perlu bahas Pak Steven, mungkin setiap tahun gak cuma Februari, tapi di setiap kali kita khotbah kita perlu concern sama keluarga. Saya menangani beberapa case, bahkan ada yang datang cerita, sharing segala macam dengan pernikahan mereka di ujung tanduk, di ujung perceraian, itu sangat mengkhawatirkan. Makanya Tuhan mau siang hari ini kita belajar bagaimana untuk bisa memiliki keluarga yang happy, keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Banyak keluarga yang membangun kehidupan keluarganya dengan hal-hal yang enggak penting sebetulnya. Memang ini ada bagusnya juga ya, kadang kan nilai pernikahan itu dibangun karena saling memberi gift. Enak kan kalau suami istri itu saling murah hati, saling memberi kado. Kalau pernikahan kita juga diajarin ya, kalau anniversary kasih kado pasangan kita, atau ulang tahun kasih kado sama pasangan kita yang ulang tahun, bagus. Tapi banyak yang membangun nilainya itu adalah atas dasar kado atau dasar sesuatu yang tidak kekal. Sesuatu yang apa ya, ini gampang hancur, benar enggak? Karena ini enggak kekal. Kado, bahkan ada yang membangunnya dengan keuangan, wah jabatan posisi keuangannya udah kaya, 7 turunan enggak habis-habis uangnya. Tapi bayangkan enggak sedikit yang keluarganya rusak. Yang hancur di ujung perceraian. Ngasih bunga ya sama pasangannya kalau di hari Valentine. Tapi pertanyaannya, apakah di hari-hari setelahnya atau sebelumnya atau setiap harinya ada kasih sayang enggak di dalamnya? Ini pertanyaannya buat kita. Jangan sampai pernikahan kita dibangun oleh atas dasar hal-hal yang enggak kekal. Amin. Belajar sesuatu, ini belum apa-apa Bapak Ibu Saudara, masih pendahuluan. Lalu prinsip apa yang kita perlu bangun untuk kita memiliki keluarga yang diberkati atau happy family? Yang pertama adalah gereja kita ngajarin, pemimpin kita ngajarin bahwa keluarga itu yang utama setelah Tuhan. Jadi prioritasnya adalah Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, baru hobi kita. Benar? Siapa yang belajar? Ya, setelah Tuhan baru keluarga. Jadi jangan sampai keluarga kita putar posisinya. Kita boleh hebat di luar, ya kita bisa melayani hebat di luar, tapi ternyata pas pulang ke rumah istri suami kita bilang jeblok ngana misalnya. Payah. Wow. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Saya melihat berapa kali pernikahan, wah Kak dia hebat, boleh misalnya di gereja melayani seperti itu ya, luar biasa. Tapi pas di rumah Pak kelakuannya minta ampun. Wow. Jangan sampai kita sibuk melayani di luar, mengabaikan keluarga, karena pelayanan pertama itu ada di dalam keluarga. Yaitu melayani istri, melayani suami kita, melayani anak-anak kita. Benar gak? Kak dari tadi kok bahasnya tentang pernikahan keluarga, kalau yang single-single protes nih. Kalau kita single bagaimana Kak? Kita belum mau pernikahan sekarang. Enggak apa-apa guys, anak-anak muda. Karena justru
ini adalah memperlengkapi teman-teman anak muda supaya nggak salah menikah. Boleh terlambat menikah, ya. Yang penting nggak salah menikah. Boleh sepertinya kayak terlambat, masih umur segini belum nikah nggak apa-apa. Yang lebih baik daripada salah menikah, salah memilih pasangan. Ya, jadi nilai yang pertama yang kita perlu belajar sama-sama adalah kita mesti prioritaskan yang namanya keluarga. Jadi jangan sampai kita itu kelihatan hebat di luar, Bapak Saudara. Wah, casingnya bagus, pelayanannya bagus. Dia kalau bisa melayani jemaat kok bisa kayak gitu ya. Kok bisa melayani all out. Tapi ketika di rumah, minta tolong istri beliin gas. Tunggu kok sayang, sedikit le. Tunggu ya. Wah. Halo, kelihatannya hebat. Tapi pas pulang ke rumah, istri dan anaknya bilang nggak ada nilainya. 0 sama sekali. Itu sedang kami alami. Dengan perjalanannya, bukan kami berdua, tapi kesaksian orang, bahkan ada keluarga saya yang suka sharing cerita. Mungkin dia masih melayani, dia seorang pelayan juga, tapi dia cerita kita hidupnya udah masing-masing. Bayangkan Bapak Saudara. Udah nggak punya fungsinya dengan baik. Makanya jika kita sudah terbiasa melayani di dalam keluarga, maka kita itu nggak perlu pura-pura baik dalam melayani di luar sana. Enggak perlu, karena itu udah nature-nya kita. Ya, kalau kita udah biasa melayani di rumah, di keluarga, ketika diminta pelayanan pun enggak hitung-hitungan. Enggak kelihatan pura-pura. Karena apa yang dialami di rumah, di gereja, di kantor, di perusahaan pun semua sama. Jadi rasanya enggak terbeban gitu ya. Kayaknya harus begitu di kantor, kita mesti jadi orang yang bisa melayani bagus, pas di rumah, istri katakan, suami katakan, payah lu. Gak ada di tempat ini ya, amin. Belajar, itu yang pertama. Prinsip yang perlu dibangun adalah keluarga harus yang utama. Harus yang prioritas dulu setelah Tuhan, baru yang lainnya. Jangan kebalik. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan, punya komunikasi yang sehat, yang baik. Komunikasi itu apa Bapak Saudara? Menyampaikan pesan, ya informasi, ide, gagasan antara dua orang atau lebih, yang penerimanya itu bisa ngerti 100%. Amin. Kalau masih pasangan kita belum ngerti, kadang-kala, hah? Kayak apa sayang? Jujur bapak-bapak, kadang kalau istri-istri kita ngobrol, hah? Nggak fokus. Kita lebih banyak main HP mungkin. Nggak semuanya. Kadang-kala saya suka seperti itu. Ya, gimana? Semana sayang? Komunikasinya belum jelas. Harus komunikasi itu harus clear, ya. Karena kalau nggak clear bisa putus, artinya bisa beda. Benar nggak, Bapak Saudara? Baru pencet odol aja dari atas bawah bisa jadi masalah. Yang istri mencetnya harus rapi dari bawah. Kalau suami dari tengah langsung pencet. Itu aja jadi masalah. Apalagi komunikasi yang nggak nyampe. Berapa banyak pernikahan yang diakibatkan pernikahan gagal karena komunikasinya nggak nyambung. Lebih nyambung katanya dengan sekretarisnya di kantor. Wow, katanya lebih nyambung kalau ngobrolnya itu di kantor dengan teman-teman circle-nya daripada di rumah sama istri, anak-anak, suami. Wow, Bapak-bapak mulai belajar sesuatu. Dikatakan belajar mendengarkan ternyata itu 70% mengatasi masalah. Masalah bisa teratasi dengan cara kita tuh 70% belajar mendengarkan pasangan kita. Amin. Siapa lebih banyak ngomong daripada mendengarkan? Tipe yang mana Bapak Ibu Saudara? Lebih banyak ngeceramahin pasangan kita atau kita lebih baik dengar dulu, ngerti maksudnya apa, kita selami, nah itu baru kita dapat solusinya. Karena 70% loh, bukan tentang kita ngajarnya, bukan tentang kita ngomongnya hebat, tapi punya kemampuan 70% untuk mendengarkan enggak? Perusahaan-perusahaan yang besar yang hebat adalah mereka pemimpinnya, bosnya itu mau turun ke bawah dengar karyawannya. Oh iya, kasih dengar masukan karyawannya. Saya berapa kali waktu saya kerja di sekuler, bos saya, pemimpin saya suka tanya, apa yang perlu kita kembangkan untuk toko ini? Apa yang kita perlu kembangkan? Saya kasih masukan, dilakukan dan hasilnya bagus. Pemimpin harus punya ini. Keluarga, suami istri, anak-anak harus punya kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Karena ini adalah salah satu bentuk kita komunikasi yang sehat itu mendengarkan. Yang ketiga,
Kak, baru kedua. Ini belum poin semua, Bu, Bapak Ibu. Gambaran peran dan fungsi keluarga yang dirusak iblis. Dibuat salah, yang harusnya benar dibuat salah. Posisinya kebalik. Saya kasih gambaran yang pertama, gambaran peran suami istri yang garis lurus, vertikal. Suami di atas, perempuan sebagai penopang, baru anak-anaknya di bawah. Ini yang pertama. Jadi suami berkuasa atas istri dan juga anak-anak. Tetapi istri juga punya andil di dalamnya, kasih masukan, menopang suami, dan juga mengurus keluarga anak-anak. Ini peran yang pertama, garis lurus. Yang kedua, persamaan hak. Wah, merasa suami dan istri itu sama di mata Tuhan. Iya, benar, ada fungsi yang berbeda di situ. Tapi yang saya ceritakan adalah, yang saya temukan, mereka mulai, wah kita tuh sama sayang. Suami istri kita tuh sama. Cuma bedanya apa? Bahkan gaji kita lebih besar loh. Saya bilang mulai hitung-hitungan. Kita tuh sama. Menuntut haknya karena kita tuh sama. Laki-laki dan perempuan. Tapi ada hal yang ketiga yang sangat ngeri adalah. Ini ada roh Isabel di dalamnya. Ya, percontohan antara Ahab dan juga Isabel. Ya, Ahab Raja Israel. Bagaimana Isabel istri memegang penuh peranan, di mana yang suami adalah menopang istri, dia gak berkuasa atas anak-anak, tapi yang berkuasa adalah istrinya. Wow, Bapak Ibu keluarga yang mana? Yang satu, Bapak-bapak. Wah, yang ibu-ibu, wah yang ketiga dong Pak. Jangan, ini roh Isabel yang ketiga. Bertobat ibu-ibu. Ya, kadangkala memang seringkali bahkan saya temukan suami enggak berperan. Saya sampai sedih karena ini terjadi juga di lingkungan keluarga kami besar. Dan dia cerita, dia curhat segala macam bahwa suaminya enggak berperan, enggak nafkahi, enggak bertanggung jawab, kasar, suka nempelengin istri, kasar sama anak-anak. Saya bilang, oh iya, ini adalah saya pengennya tunduk. Pengennya enggak nanduk tapi fungsi peran suaminya mana? Saya enggak pernah dinafkahi sampai sekarang. Wah saya juga kaget. Wah saya bilang, saya dalam sisi hati sebagai saudara, emosi juga gitu rasanya. Karena kenapa suami enggak ngambil peran? Kasar sama istri, KDRT terjadi di mana-mana. Seringkali enggak tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Istri yang suruh maju terus. Ayo. Kan kamu penolong, ayo kalah kamu yang doa. Makanya kalau di gereja, siapa yang lebih banyak datang ke gereja? Ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ini fungsi yang salah. Enggak boleh terjadi. Ya udahlah kita enggak usah peran mana yang benar yang salah. Kita ikut kebenaran firman Tuhan, tetapi adalah yang utama adalah kita perlu saling komunikasi dengan baik suami istri. Ya, yang terjadi sekarang kan mulai hitung-hitungan, kita enggak bisa mengasihi kamu karena kamu nanduk, kamu enggak tunduk. Balik balas lagi dengan ayat, enggak akan ada habisnya. Tapi mulailah kita sadar, kita tahu bahwa gambaran besarnya Tuhan sudah dirusak oleh iblis. Dengan merusak peran dan fungsi suami istri yang tidak benar. Wow, halo, belajar sesuatu ya. Baru yang keempat adalah perlu adanya keterbukaan, kejujuran. Sampai sekarang Bapak Saudara, saya minta maaf, pernikahan saya masih belajar juga, masih 8 tahun, 9 tahun jalan ini, benar ya sayang? Belum seperti yang Bapak Ibu senior semua lakukan, udah lebih bagus, banyak hal belajar, puji Tuhan. Mentor-mentor saya lebih luar biasa. Tapi saya belajar sampai sekarang adalah untuk belajar terus terbuka sama pasangan saya. Termasuk dalam hal keuangan. Seberapa banyak yang tahu PIN ATM pasangannya? Seberapa banyak yang handphonenya pasangannya nggak punya sidik jarinya nggak didaftarin, kodenya nggak tahu, passwordnya handphone nggak tahu. Ayo mengaku, ya nanti ada pemulihan terjadi. Mulai terbuka, keuangan apapun yang sedang dihadapi terbuka cerita. Mereka suka cerita, Kak dia udah mulai nggak terbuka, dia mulai sembunyi-sembunyi dan sebagainya, mulai nggak jujur. Dia bantu keluarganya, dia nggak cerita. Salah sih saya bilang. Yang kita lakukan sampai saat ini belajar ketika gaji saya
saya kasih tahu. Dia yang ngatur keuangan. Kan ada yang tanya, Kak yang ngatur keuangan yang betul siapa, suami atau istri? Saya bilang itu semua karena komunikasi. Mana yang terbaik lakukan. Karena sampai sekarang gak ada rumus tepatnya seperti apa. Kecuali firman Tuhan katakan, ayo komunikasi yang baik. Ngobrol siapa yang tepat untuk ngatur keuangan. Karena ada yang istri-istri boros. Wah terima gaji langsung jalan-jalan. Ada, akhirnya komunikasi, enggak lah sayang. Kamu aja yang ngatur ya suami. Karena aku kadang boros. It's okay, saya bilang. Saya tipe yang istri yang pegang keuangan suami, yang ngatur. Tapi ketika kita gajian, kita ukur berdua. Oh kita bikin hitungannya ini sayang. Sampai saya bantu keluarga, dia tahu. Saya nggak berani transfer bantu keluarga karena ada satu masalah yang kita perlu selesaikan keluarga. Dan saya bilang sayang, boleh nggak ini bantu? Karena dia nih keluarga, kakak saya perlu dibantu. Tunggu ya, saya mesti hitung dulu, ngobrol dulu, nggak langsung dijawab. Iya nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya dia izinkan, ya udah transfer sekian ya. Pengen hati kurang sayang. Tapi itulah keputusan bersama, komunikasi dengan istri, pasangan, sehingga itu yang terjadi. Seberapa banyak yang lebih banyak minta maaf nanti, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bapak-bapak. Lebih banyak begitu, beli-beli sesukanya nanti sampai rumah, minta maaf ya sayang, sebab belanja boros. Atau sebaliknya begitu, mulai terbuka. Amin. Mau keluarganya happy, diberkati Tuhan? Amin, tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar bagaimana caranya, kita mau baca dalam Mazmur 128 ayat 1-6. Ini judulnya adalah berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu menjadi tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, diulang lagi, diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sangat pentingnya seorang pria. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi faktor yang mempengaruhi keluarga kita bisa bahagia adalah yang pertama, takut akan Tuhan. Katakan sama-sama takut akan Tuhan. Makanya kami terus mengajarkan bagaimana peran suami harus menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Menjadi guidance, menjadi imam artinya apa? Kalau menjadi imam itu dia harus menjaga kekudusan. Menjaga kehidupannya di hadapan Tuhan. Enggak boleh sembrono, enggak boleh macam-macam. Ya, hanya dia taat sama Tuhan, dia harus takut sama Tuhan, dia jadi imam. Kalau zaman dulu kalau mempersembahkan korban di hadapan Tuhan cuma bisa imam. Enggak boleh semuanya, enggak bisa sembarangan. Ketika dia masuk, makanya imam itu kalau masuk di bait Allah, di ruang Maha Kudus dia harus diikat kakinya. Dikasih kerenceng-kerenceng apa gitu ya, bunyi bel gitu ya. Ketika dia masuk di ruang Maha Kudus mempersembahkan korban, kalau hidupnya enggak kudus dia mati saat itu. Sehingga tinggal ditarik aja keluar. Nah kehidupan kita sebagai pria kalau enggak bisa jadi imam seperti itu. Bahaya, kita hubungannya langsung sama Tuhan. Makanya peran suami apa? Menjadi imam, hidup kudus. Lalu istri menjadi penolong. Kan firman Tuhan katakan istri mesti jadi penolong, menjadi penasehat ya kepada suami. Tapi kadangkala kan perannya kebalik. Yang pegang kendali adalah istri tadi. Roh Isabel yang adanya itu yang bahaya. Enggak boleh terjadi. Kita mesti bertobat sama-sama kalau terjadi ini di dalam rumah tangga kita. Suami harus menjadi decision maker. Dia harus pegang otoritas utama. Dia harus memutuskan segala sesuatu. Sampai sekarang saya dikasih kepercayaan sama istri. Ya udah kamu apa yang kamu bisa putuskan. Saya cuma kasih nasihat ini. Tapi apa yang kamu putuskan aku ikut. Halo, seberapa banyak yang lebih pegang kendali? Istrinya yang menguasai semua keuangan. Bagus, ngatur kan keuangan istri oke. Tapi kadangkala yang saya temukan adalah sampai mereka itu sertifikat tanah harus atas nama istri. Sertifikat tanah atas nama istri, surat-surat apa semuanya atas nama istri, takut nanti suaminya balaing dan sebagainya. Wah ngeri banget saya bilang. Saya bilang kembali ke firman Tuhan. Kembali, nanti urusannya Tuhan bicara sama suami. Supaya suami bisa naik, perannya bisa berfungsi dengan baik. Banyak suami-suami enggak nafkahi,
tempelengin istri tapi maunya dihormati, nggak akan terjadi. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita belajar sama-sama. Makanya suami harus menjadi imam. Katakan sama-sama menjadi imam. Kamu jadi imam ya Beb, gitu. Coba lihat lihat pasangannya. Kamu jadi imam ya Beb. Yang kedua, harus taat sama firman Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, apabila engkau memakan hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Di poin ini saya menangkap bahwa kita perlu taat sama firman Tuhan. Firman Tuhan kita jadikan petunjuk arah kita dalam kehidupan rumah tangga. Kita nggak bisa jalan sendiri Bapak Saudara. Kita mesti ada guidance-nya yaitu Tuhan. Amin. Firman Tuhan, makanya pasangan keluarga harus mengulang-ulang nilai ini kepada anak-anak kita. Benar nggak? Jangan yang disuruh baca firman Tuhan cuma istri-istri. Udahlah sayang, kamu yang saat teduh aja lah. Kamu kan penolong, kamu yang suka berdoa. Kamu yang baca firman rajin. Ini salah. Enggak boleh gitu ya. Harus dua-duanya bisa membangun ketaatan atas firman Tuhan. Orang tua harus terus ngajarin kepada anak-anaknya di dalam Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bagaimana anak-anak bisa hormat sama orang tua? Justru malah mereka diajarin anak-anak, ya udahlah, nggak apa-apa, nggak ibadah sekali kok, yang penting pergi acara. Halo, saya sangat salut sama orang tua yang ngajarin, ayo kamu dorong ibadah, ayo kamu mesti family cell, ayolah kamu mesti taat sama firman Tuhan. Itu yang mesti diajarkan sama anak-anak. Jangan diajakin kompromi. Seberapa banyak Bapak Saudara orang tua yang lebih memilih, ya udahlah nggak apa-apa, izin sekali aja nggak masalah. Nanti kalau besar melawan, baru kenapa gereja, nyalahkan gereja lagi. Halo, yang di luar sana, aman ya Bapak Saudara? Wah tegang nih kebaktian 2 nih. Yang ketiga, kita mesti bangun hubungan yang harmonis sama pasangan kita di dalam keluarga. Jangan di dalam rumah itu isinya tuh kayaknya tegang banget. Coba mau bertanya dulu, kapan terakhir kali Bapak Ibu sama pasangan tuh saling bercanda? Sering ya? Wah puji Tuhan Pak Stephen, luar biasa. Seberapa sering? Atau kapan terakhir kali, aduh Pak udah 5 tahun lalu waktu awal menikah. Tapi sekarang Pak isinya lempar piring, HP lempar, aduh. Bukan lempar candaan tapi lempar piring. Enggak harmonis, makanya investasikan waktu sama pasangan dan anak-anak. Banyak yang anak-anaknya, youth suka cerita ya, Kak orang tuaku sudah sekarang udah enggak harmonis. Lebih banyak fokus di handphone, ya tapi enggak fokus lagi ngobrol sama aku. Jadi thank you udah bisa nerima dengerin curhatanku. Itu. Ayo mulai belajar investasikan waktu buat pasangan dan anak-anak kita. Kalau kita investasikan tabungan kita di emas, kita emas lagi naik, bersyukur, bagus. Tapi pernikahan kita investasikan enggak? Kita masih jalan-jalan sama pasangan keluarga enggak? Atau yang ada isinya adalah makian, emosi dan sebagainya. Amin. Yang keempat, tepuk tangan dong Bapak Saudara. Ini tadi cerita keluarga di sana ya. Kayaknya tegang banget semuanya. Apakah kita lagi ngalami sesuatu? Nanti ada Pak Stephen akan berdoa. Yang keempat, kita mesti punya pengaruh pada generasi berikutnya. Ini mempengaruhi generasi berikutnya Bapak Saudara. Yang waktu saya tanganin konseling bahkan cerita beberapa yang datang, saya bilang pernikahan itu bukan janji terhadap manusia saja. Ya, tetapi ada sebuah covenant perjanjian dengan Tuhan. Jadi kalau namanya perjanjian kita batalkan salah satu pihak, berarti kita nggak akan menerima janji itu. Janji kebahagiaan, janji keselamatan, janji happy dan sebagainya, berkat nggak akan pernah mengalir. Karena perjanjiannya kita batalkan satu pihak. Kita sudah mampu Kak, kita mesti pisah, cerai dan sebagainya. Saya bilang gini, kamu akan memberikan contoh seperti apa terhadap anak-anakmu? Kalau kalian cuma egois, hanya memikirkan pisah, cerai dan sebagainya. Kamu gak pernah tahu gambaran apa yang akan kamu berikan terhadap anak-anak kamu. Kalian jangan egois kayak gitu, saya bilang. Kalian anak-anak Tuhan, pikirin bahwa pernikahan ini adalah sebuah covenant sama Tuhan.
Saya bilang coba kamu lihat video-video pernikahan dulu, kalau janji manisnya aja luar biasa di hadapan Tuhan, jemaat mengasihi kamu, sakit maupun sehat. Sampai maut memisahkan. Tapi kalau ada konflik kan hal wajar, tapi selalu alasannya pengennya pisah, cerai dan sebagainya. Karena nggak pernah ngerti bahwa dia akan melahirkan generasi yang seperti apa. Dia melihat gambarannya pernikahannya itu seperti ini. Papa yang bahugel, dia akan melihat itu. Oh ini gambarannya seperti ini, pernikahan yang salah. Itu yang gak boleh terjadi. Kita mesti punya pengaruh yang positif sama generasi berikutnya. Di ayat 5-6 dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan ayat 6 dikatakan, melihat anak-anak dari anakmu, damai sejahtera Israel. Siapa rindu anak-anak kita itu bisa menikah nanti itu bahagia. Kak masih kecil, enggak apa-apa. Kita ajarin dari sekarang, nilai-nilainya dari sekarang. Karena kalau enggak, mereka akan melihat contoh yang salah di luar sana. Dunia ini sedang mengobrak-abrik pernikahan, keluarga, termasuk menarik anak-anak untuk jauh dari Tuhan. Merusak hubungan dengan orang tua. Tapi marilah kita menjadi keluarga yang punya pengaruh positif. Membawa generasi kita untuk terus bisa mengalami kebahagiaan ke depannya. Bahkan kehidupan pernikahan kita akan mengalami kebahagiaan. Amin. Jadi teladan. Berikan warisan yang terbaik bagi keluarga kita, bagi generasi kita. Saya undang semua bangkit berdiri, belajar sesuatu buat saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya simpulkan seperti ini. Keluarga bahagia itu bukan pilihan. Karena kalau pilihan, kita tuh bisa memilih orang lain. Ya pasanganku yang sekarang gak bikin bahagia, aku bisa pilih orang lain aja untuk cari bahagia. Itu karena pilihan. Tapi kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Katakan keputusan. Sekalipun rasanya sepertinya belum bahagia, tapi jalani terus karena apa yang sedang Tuhan hadapkan sekarang, pasangan kita itu adalah pasangan yang terbaik. Amin. Karena kebahagiaan itu ada sebuah keputusan. Apapun pasangan kita modelnya, mungkin gak layak dikasih dan sebagainya, tapi kita udah memutuskan di hadapan Tuhan untuk mengasihi dia, untuk tunduk sama suami. Lakukan itu. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini buat saudara. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Katakan sama-sama. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Katakan kami dan yang pasangan-pasangan bisa bergandengan tangan, naikkan pujian ini. Yes. Terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Musik bisa mainkan lembut. Kalau mungkin hari-hari ini pernikahan bapak saudara, keluarga ibu saudara lagi ngalami hal yang tidak baik-baik saja. Mungkin udah berencana untuk cerai, pisah saja karena merasa udah gak cocok, komunikasi udah gak nyambung, suami istri gak berperan dengan baik. Yuk biarlah siang hari ini kita mau sadar
bahwa ini adalah tujuan iblis untuk merusak keluarga-keluarga. Ini tujuan iblis untuk membuat gereja runtuh. Kalau gereja runtuh, keluarga runtuh, maka gereja juga akan runtuh. Bangsa juga akan runtuh. Mari kita mau sadar, kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Saya rindu untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari yang pasangan bisa gandeng, suami, istrimu, anak-anak bisa rangkulan. Saya rindu untuk bisa berdoa. Ini yang Tuhan taruh di hati. Memang pernikahan kami masih muda, saya masih belajar. Tapi Tuhan rindu untuk saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Yesus. Biar siang hari ini Tuhan, Engkau sudah berbicara bagi kami. Kami terus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala pernikahan yang runtuh, yang sepertinya nggak bisa diperbaiki, kami tahu di dalam nama Yesus, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan keluarga akan diberkati Tuhan. Yang berencana siang hari ini keluarganya mau pisah, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh kuasa Tuhan, kasih Tuhan terus menyatukan mereka. Kami tidak izinkan perceraian, kami tidak izinkan pernikahan gagal, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Tidak ada yang kata terlambat di hadapan Tuhan, Bapak Saudara. Cukup kita mengakui Tuhan, kita bertobat dan gak buat lagi. Kita mau bereskan dengan pasangan kita. Kita mau ngaku semuanya di pasangan kita kalau kita pernah salah. Kita mau jujur di hadapannya. Sebab kami percaya ketika kita terbuka, ada pemulihan terjadi, ada kemenangan terjadi. Berkati setiap keluarga-keluarga yang di tempat ini yang hadir. Di Jemaat Gilgal bahkan yang menyaksikan, kami percaya ada kemenangan, pemulihan terjadi bagi keluarga-keluarga di tempat ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bolehkah beri kemuliaan untuk Tuhan lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara? Hari ini kami sungguh bersyukur karena kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Di saat kami memuji Engkau, menyembah Engkau, biar Engkau yang disenangkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami membangun keluarga yang berbahagia. Dan aku percaya tidak ada yang mustahil. Firman-Mu memulihkan setiap hubungan-hubungan yang ada. Kami percaya Tuhan, keluarga-keluarga yang hadir hari ini Tuhan, terus akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka akan memiliki generasi yang takut akan Tuhan dan terus menikmati kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak, juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Danang Sabto Nugroho beserta Ibu Cia. Kami percaya juga Engkau terus menyertai keluarga ini. Apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan akan penuhi sesuai dengan waktu Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.